Baik, masih ada lagi? Ibunya tadi baru satu ya, bapaknya juga baru satu. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Atau rencananya panitia akan mengadakan acara ini sampai jam 5 nanti, Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti saya akan pulang sampai jam 12 saja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian siap sampai jam 5, silakan. Ada yang siap? Enggak semua ya. Kalau ada yang siap ya biarin saya sendirian aja. Ya, tapi tetap saya dan Pak Ustadz pulang. Itu ya Ustadz ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada yang bertanya, silakan. Mungkin jika tidak, ada satu pertanyaan dari saya kalau boleh Ustadz. Saya mau tanya untuk sisi bisnis, dan ketika satu bisnis itu bagaimana bisnis yang dikatakan halal atau yang haram Ustaz? Itu saja definisinya, bagaimana definisi kebisnisan. Ikhwatal iman hafizakumullah. Pertanyaan saudaraku adalah terjawab oleh ayat yang kita baca tadi, yaitu ayat 29 surat An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Janganlah hai orang-orang beriman, janganlah kau makan harta benda kamu di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali ya tijarah, perdagangan yang saling ridho. Jadi ukuran bisnis kita, atau lebih umum lagi mencari nafkah yang halal, adalah bisnis yang tidak dilarang oleh Allah. Karena aklu amwal nasbil batil, makan harta benda orang dengan cara yang batil, itu setiap bisnis dan mencari nafkah yang dilarang oleh Allah. Dan yang dilarang oleh Allah itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya lebih sedikit. Karena al-aslu fil asya al-ibaha. Apa yang dilarang oleh Allah? Riba. Apa yang dilarang oleh Allah? Jual beli yang menipu. Apa yang dilarang oleh Allah? Zalim. Apa yang dilarang oleh Allah? Adamul wuduh yang tidak jelas. Apa yang dilarang oleh Allah? Korupsi. Apa yang dilarang oleh Allah? Mencuri. Jadi kalau tidak ada nas dari Quran atau Sunnah dalam masalah jual beli atau bisnis yang ya tidak ada larangan, maka aslinya adalah boleh. Aslinya adalah boleh sekalian. Hafizakumullah. Itu saja ukurannya ya. Nah, nanti untuk lebih mudahnya, ulama banyak sudah mengarang kitab. Kalau mau kitab yang berjilid-jilid, silakan. Ya, yang sudah banyak seperti karangan Al-Mawardi, ya, Al-Hawi yang dikatakan oleh Al-Mawardi sekitar berapa itu, 20 jilid atau berapa, atau cukup ringkasan seperti yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi, yaitu Al-Halal wal Haram yang dikarang oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dan itu sudah diterjemahkan. Perkara nanti ada ulama lain yang tidak setuju dengan kitab ini, itu biasa di dunia. Ya, menyikapi karya seseorang ada pro ada kontra, itu biasa. Ya, ulama yang tidak ada kontra ya Quran dan Sunnah yang pasti benar. Tapi karangan manusia tetap siapapun orang yang mengarang ya ada pronya ada kontranya. Tapi selama ada dalilnya silahkan. Apakah di kalangan Qaradawi atau yang lainnya. Kita ya, ini dalam bisnis penting ya, supaya rezeki yang kita makan ini halal. Jadi seni bukan bisnis saja, lebih umum ya. Bagaimana mencari nafkah yang halal itu. Ya. Nah, ini untuk memudahkan ya, baca saja buku Halal dan Haram, dan kalau tidak salah sudah diterjemahkan sudah lama. Karena kitab ini kitab yang sudah lama. Dan kitab ini mendapatkan rekomendasi dari Al-Azhar. Ya. Dan kitab ini sekarang latar belakangnya karena banyak orang yang masih mengaku beragama Islam tetapi tidak komitmen dengan halal haram. Jadi contoh sebagai laki-laki ada yang kawin sama orang non muslim, padahal gadis-gadis muslimah juga banyak. Akhirnya mengakibatkan wanita-wanita muslimah terlambat kawinnya.
dan sebagainya. Dan ini dan tidak sedikit laki-laki yang ada di bar-bar, bahkan jadi pegawai bar dan sebagainya. Ini aslinya begitu, pertanyaan-pertanyaan orang Islam yang ada di Eropa dan Amerika, yang mereka sudah lama tinggal di sana, tetapi identitas keislamannya itu ya status lah keislamannya itu ya memang ada, tapi secara kualitas yang keislamannya agak jauh, sehingga muncullah buku Al-Halal dan Haram yang sederhana, bukan untuk para ulama tapi untuk orang masyarakat secara umum. Kitab yang tidak terlalu tebal, mudah dipahami dengan dalil yang jelas. Nah, dengan demikian kita semuanya di dalam kehidupan ini, khususnya dalam mencari nafkah, sudah ada rambu-rambunya. Kita lihat insyaallah.